Di alam semesta yang penuh keagungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menciptakan makhluk baru yang akan menjadi khalifah di bumi. Para malaikat berkumpul, penasaran dengan rencana Allah. Aku akan menciptakan manusia dari tanah liat, firman Allah. Malaikat Jibril diperintahkan untuk mengambil tanah dari bumi. Tanah itu diambil dari berbagai tempat, sehingga kelak manusia memiliki warna kulit dan sifat yang berbeda-beda. Tanah itu kemudian dibentuk dengan sempurna oleh Allah. Setelah tubuh Adam terbentuk, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Seketika Adam membuka matanya dan melihat keindahan alam semesta. Inilah makhluk yang akan menjadi khalifah di bumi, kata Allah kepada para malaikat. Para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Bersujudlah kalian kepada Adam, perintah Allah. Semua malaikat patuh, kecuali iblis. Iblis yang terbuat dari api merasa sombong. Aku lebih mulia daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia hanya dari tanah, bisik iblis dalam hatinya. Allah murka kepada iblis. Keluarlah dari surga, engkau telah durhaka, firman Allah. Iblis pun diusir dari surga, tetapi ia bersumpah akan menyesatkan Adam dan keturunannya. Adam merasa sedih melihat iblis diusir, tetapi Allah menghiburnya. Jangan khawatir, Adam. Aku akan memberimu pasangan dan tempat tinggal di surga, kata Allah. Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Adam merasa bahagia melihat pasangannya. Inilah penolongmu, kata Allah. Adam dan Hawa ditempatkan di surga. Mereka diperbolehkan menikmati segala kenikmatan, kecuali mendekati satu pohon terlarang. Jangan dekati pohon ini, atau kalian akan termasuk orang yang zalim, perintah Allah. Adam dan Hawa hidup bahagia di surga, tetapi iblis mulai merencanakan tipu dayanya. Aku akan menyesatkan mereka, gumam iblis dalam penuh kebencian. Allah mengumpulkan para malaikat dan menunjukkan kelebihan Adam. Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda ini, kata Allah kepada para malaikat. Para malaikat kebingungan. Kami tidak mengetahui apa yang kau ajarkan kepada kami, jawab para malaikat dengan rendah hati. Allah kemudian memanggil Adam. Wahai Adam, sebutkanlah nama-nama benda ini, perintah Allah. Adam pun menjawab dengan lancar. Ini adalah pohon, ini adalah batu, ini adalah air, ujarnya sambil menunjuk satu persatu. Para malaikat terkesima. Sungguh engkau maha mengetahui ya Allah. Kami tidak memiliki ilmu seperti ini, kata mereka. Allah menjelaskan, Adam adalah makhluk yang aku ciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Dia memiliki ilmu yang tidak akan kalian miliki. Adam merasa bersyukur atas karunia ilmu yang diberikan Allah. Terima kasih, ya Allah, atas segala nikmat-Mu.
ucap Adam dengan penuh kerendahan hati. Hawa juga ikut bersyukur. Kita harus menggunakan ilmu ini untuk beribadah kepadanya, kata Hawa kepada Adam. Allah kemudian mengingatkan mereka untuk tetap taat. Ingatlah, jangan dekati pohon terlarang itu, pesan Allah sekali lagi. Adam dan Hawa mengangguk patuh. Kami akan taat ya Allah, jawab mereka serempak. Adam dan Hawa menikmati kehidupan di surga. Mereka berjalan-jalan di taman yang indah, memakan buah-buahan segar, dan minum dari sungai yang jernih. Betapa indahnya tempat ini, kata Hawa sambil memandang ke sekeliling. Ini semua adalah karunia Allah, jawab Adam dengan penuh syukur. Mereka sering berbincang tentang kebesaran Allah. Kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat ini, kata Adam. Suatu hari, mereka melewati pohon terlarang. Ingat pesan Allah, jangan dekati pohon ini. Ingat Adam. Hawa pun mengangguk. Ya, kita harus patuh, ujarnya. Namun, iblis yang terus mengintip melihat kesempatan. Aku akan menggoda mereka, bisik iblis. Iblis mendekati Adam dan Hawa dengan menyamar. Mengapa kalian tidak memakan buah dari pohon ini? Tanya iblis. Adam menjawab, Allah melarang kami mendekatinya. Iblis tersenyum licik. Allah melarang kalian karena pohon ini akan membuat kalian kekal dan menjadi seperti malaikat, goda iblis. Adam dan Hawa mulai ragu. Benarkah pohon ini bisa membuat kita kekal? Tanya Hawa. Jangan mudah percaya pada iblis, kata Adam. Namun, iblis terus menggoda. Aku hanya ingin membantu kalian, kata iblis dengan suara merayu. Hawa mulai tertarik. Bagaimana jika kita mencoba saja? Usul Hawa. Adam masih ragu. Tapi Allah melarang kita, katanya. Iblis tidak menyerah. Allah hanya menguji kalian. Jika kalian memakannya, kalian akan menjadi lebih mulia, goda iblis. Akhirnya, Adam dan Hawa tergoda. Mereka memetik buah dari pohon terlarang dan memakannya. Seketika mereka merasa bersalah. Apa yang telah kita lakukan? Tanya Adam panik. Mereka menyadari kesalahan mereka. Kita telah melanggar perintah Allah, kata Hawa dengan sedih. Allah kemudian menegur mereka. Bukankah aku telah melarang kalian mendekati pohon itu, firman Allah. Setelah melanggar perintah Allah, Adam dan Hawa merasa sangat menyesal. Mereka menangis memohon ampunan. Ya Allah, ampunilah kami. Kami telah melanggar perintah-Mu. Doa Adam dengan suara parau. Hawa juga ikut menangis. Kami benar-benar menyesal ya Allah. Kami telah tergoda oleh iblis, ujarnya dengan penuh penyesalan. Allah Maha Pengampun, turunlah kalian ke bumi. Di sana kalian akan hidup sementara dan diuji, firman Allah. Adam dan Hawa pun turun ke bumi. Tetapi
mereka tidak turun di tempat yang sama. Adam diturunkan di sebuah bukit yang tinggi, sementara Hawa diturunkan di lembah yang jauh darinya. Adam terbangun di tempat asing. Di mana aku? Di mana Hawa? Tanyanya kebingungan. Ia memandang sekeliling dan hanya melihat hamparan tanah yang luas. Sementara itu, Hawa juga terbangun di lembah yang sunyi. Adam, Adam, di mana kamu? Panggil Hawa dengan suara gemetar. Ia merasa sendirian dan ketakutan. Adam mulai berjalan mencari Hawa. Aku harus menemukannya. Aku tidak bisa hidup tanpanya, gumam Adam sambil melangkah dengan tekad kuat. Hawa juga berusaha mencari Adam. Ia berjalan menyusuri lembah, memanggil-manggil nama Adam. Adam, jawab aku, teriak Hawa. Tetapi hanya gema yang menjawab. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Adam dan Hawa terus mencari satu sama lain. Mereka melewati gunung, lembah, dan sungai, tetapi belum juga bertemu. Suatu hari, Adam tiba di sebuah bukit yang tinggi dari kejauhan. Ia melihat sosok yang familiar. Hawa, apakah itu Hawa? Tanyanya dalam hati. Ia segera berlari menuju sosok itu. Hawa juga melihat sosok Adam dari kejauhan. Adam, Adam, teriak Hawa sambil berlari menuju suaminya. Akhirnya, mereka bertemu di tengah padang yang luas. Adam memeluk Hawa erat. Hawa, aku telah mencarimu kemana-mana, kata Adam dengan suara gemetar. Hawa menangis bahagia. Aku juga mencari kamu, Adam. Aku tidak bisa hidup tanpamu, ujarnya. Mereka bersyukur telah dipertemukan kembali. Ini adalah rahmat dari Allah, kata Adam. Hawa mengangguk. Ya, kita harus bersyukur dan tetap taat kepadanya. Adam dan Hawa pun memulai kehidupan baru di bumi. Mereka membangun tempat tinggal sederhana dan belajar bercocok tanam. Kita harus bekerja keras untuk bertahan hidup, kata Adam sambil mencangkul tanah. Hawa membantu Adam menanam biji-bijian. Ini adalah ujian bagi kita, ujarnya. Mereka terus berdoa memohon ampunan. Ya Allah, ampunilah kami dan berilah kami kekuatan, doa mereka. Allah mendengar doa mereka. Aku telah menerima taubat kalian, firman Allah. Adam dan Hawa merasa lega dan melanjutkan hidup dengan penuh syukur. Adam dan Hawa terus memohon ampun kepada Allah. Mereka berdoa siang dan malam. Ya Allah, kami telah melanggar perintah-Mu. Ampunilah kami, doa Adam. Hawa juga ikut berdoa. Kami benar-benar menyesal ya Allah, ujarnya. Allah Maha Pengasih, aku telah menerima taubat kalian, firman Allah. Adam dan Hawa merasa lega. Terima kasih ya Allah atas ampunanmu, kata Adam. Mereka belajar bahwa Allah Maha Pengampun bagi yang benar-benar bertaubat. Kita harus mengajarkan ini kepada anak-anak kita kelak, kata Hawa. Adam setuju. Ya, kita harus mengajarkan mereka untuk selalu taat kepada Allah. Mereka mulai membangun kehidupan baru di bumi. Ini adalah awal perjalanan kita, kata Adam. Hawa tersenyum.
kita akan menjalaninya bersama dengan iman dan takwa. Adam dan Hawa mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di bumi. Mereka belajar bercocok tanam dan berburu. Kita harus bekerja keras untuk bertahan hidup, kata Adam. Hawa membantu Adam menanam biji-bijian. Ini adalah ujian bagi kita, ujarnya. Mereka juga membangun tempat tinggal sederhana yang akan menjadi rumah mereka. Suatu hari, Adam berkata, kita harus bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Hawa pun mengangguk, ya, meski di bumi kita tetap harus beribadah kepadanya. Mereka sering berdoa bersama, ya Allah, berilah kami kekuatan untuk menjalani ujian ini, doa mereka. Allah mendengar doa mereka. Aku akan selalu bersama kalian, firman Allah. Adam dan Hawa merasa tenang. Kita harus tetap sabar dan taat, kata Adam. Mereka pun melanjutkan kehidupan dengan penuh semangat. Adam dan Hawa dikaruniai anak kembar, Qabil dan saudara perempuannya, serta Habil dan saudara perempuannya. Ini adalah anugerah dari Allah, kata Adam dengan bahagia. Hawa merawat anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang. Kita harus mengajarkan mereka tentang kebaikan, ujarnya. Adam setuju, ya, kita harus membesarkan mereka dengan iman dan takwa. Qabil dan Habil tumbuh besar. Mereka memiliki sifat yang berbeda. Qabil cenderung keras kepala, sedangkan Habil lembut dan taat. Kita harus mengajarkan mereka untuk saling menyayangi, kata Hawa. Adam mengajarkan anak-anaknya tentang tauhid. Hanya Allah yang patut kita sembah, katanya. Qabil dan Habil mendengarkan dengan seksama. Kami mengerti, ayah, jawab mereka. Namun, Qabil sering merasa iri dengan Habil. Mengapa Habil selalu lebih baik dariku? Gumam Qabil. Adam dan Hawa tidak menyadari perasaan Qabil. Mereka hanya berharap anak-anak mereka hidup rukun. Suatu hari, Adam meminta Qabil dan Habil untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Habil mempersembahkan domba terbaiknya, sedangkan Qabil mempersembahkan hasil tani yang biasa saja. Allah menerima kurban Habil, tetapi menolak kurban Qabil. Qabil merasa marah dan iri. Mengapa kurban Habil diterima, sedangkan kurbanku ditolak? Tanya Qabil dengan kesal. Adam mencoba menasihati Qabil. Allah melihat niat dan ketulusan hati. Habil mempersembahkan yang terbaik, sedangkan kamu tidak. Qabil tidak menerima nasihat itu. Aku tidak peduli. Aku benci Habil, teriak Qabil. Habil mencoba menenangkan Qabil. Saudaraku, jangan marah. Kita harus saling memaafkan, kata Habil. Namun, Qabil sudah tidak bisa mengendalikan amarahnya. Aku akan membunuhmu, ancam Qabil. Adam dan Hawa panik. Jangan, Qabil. Itu adalah dosa besar, teriak Adam.
Tapi Qabil tidak mendengarkan. Ia mengambil batu dan memukul Habil hingga tewas. Adam dan Hawa sangat sedih atas kematian Habil. Ini adalah bencana besar, kata Adam. Qabil merasa menyesal, tetapi sudah terlambat. Apa yang telah kulakukan? Gumam Qabil. Allah murka kepada Qabil. Engkau telah membunuh saudaramu sendiri. Engkau akan hidup dalam penyesalan, firman Allah. Qabil pun diusir dari keluarga. Pergilah, jangan pernah kembali, kata Adam dengan sedih. Qabil pergi dengan penuh penyesalan. Aku telah melakukan dosa besar, ujarnya. Adam dan Hawa berdoa untuk Habil. Ya Allah, terimalah Habil di sisimu, doa mereka. Allah memberikan pelajaran melalui peristiwa ini. Janganlah kalian saling membunuh. Itu adalah dosa besar, firman Allah. Adam dan Hawa mengajarkan pelajaran ini kepada anak-anak mereka yang lain. Kita harus hidup rukun dan saling menyayangi, kata Adam. Mereka juga mengajarkan pentingnya taat pada Allah. Hanya dengan taat kita akan selamat, ujar Hawa. Adam dan Hawa melanjutkan hidup dengan penuh hikmah, meski tinggalkan oleh dua anak mereka. Adam dan Hawa dikaruniai banyak anak. Mereka menyebar di berbagai penjuru di bumi. Kita harus mengajarkan mereka tentang tauhid, kata Adam. Hawa setuju. Ya, mereka harus tahu bahwa hanya Allah yang patut disembah. Adam mengumpulkan anak-anaknya. Wahai anak-anakku, taatlah kepada Allah. Janganlah kalian menyekutukannya. Pesan Nabi Adam. Anak-anak Adam mendengarkan dengan seksama. Kami akan taat ayah, jawab mereka. Mereka pun mulai membangun peradaban di bumi. Ini adalah tugas kita sebagai khalifah, kata Adam. Hawa membantu Adam mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Kita harus saling membantu dan menghormati, ujarnya. Adam dan Hawa merasa bangga melihat anak-anak mereka tumbuh dengan baik. Ini adalah karunia dari Allah, kata Adam. Mereka terus berdoa untuk keturunan mereka. Ya Allah, berilah mereka petunjuk-Mu, doa mereka. Allah mendengar doa mereka. Aku akan selalu membimbing mereka, firman Allah. Ada mengajarkan anak-anak tentang tauhid. Hanya Allah yang patut kita sembah, katanya. Hawa juga ikut mengajarkan. Kita harus selalu bersyukur kepadanya. Anak-anak Adam mendengarkan dengan penuh perhatian. Kami mengerti ayah dan ibu, jawab mereka. Adam juga mengajarkan tentang pentingnya berbuat baik. Janganlah kalian berbuat zalim, pesannya. Hawa menambahkan, kita harus saling menyayangi dan menghormati. Adam dan Hawa merasa lega melihat anak-anak mereka tumbuh dengan iman. Ini adalah keberkahan dari Allah, kata Adam. Mereka juga mengajarkan tentang hari akhir. Suatu hari nanti, kita semua akan kembali kepada Allah, ujar Adam.
Anak-anak Adam mulai memahami pentingnya beribadah. Kami akan selalu taat kepada Allah, janji mereka. Adam dan Hawa merasa bangga. Kita telah menjalankan tugas kita, kata Hawa. Mereka pun melanjutkan hidup dengan penuh syukur. Adam dan Hawa semakin tua, rambut mereka memutih, dan tubuh mereka mulai lemah. Hawa, kita sudah tidak sekuat dulu, kata Adam sambil duduk di depan rumah mereka. Hawa tersenyum lemah. Ya Adam, tapi kita harus tetap bersyukur atas usia yang panjang ini, ujarnya sambil memegang tangan Adam. Mereka sering mengenang masa lalu. Ingatkah kamu saat kita bertemu kali turun ke bumi? Tanya Adam. Hawa mengangguk, ya Adam. Saat itu kita terpisah dan aku sangat ketakutan. Tapi Allah mempertemukan kita kembali. Kenang Hawa dengan mata berkaca-kaca. Adam menghela napas. Kita telah melalui banyak ujian, Hawa, tapi Allah selalu bersama kita, katanya. Suatu hari, Hawa jatuh sakit. Adam, aku merasa lelah, ujarnya dengan suara lemah. Adam merawat Hawa dengan penuh kasih sayang. Istriku, kamu harus tetap kuat. Kita akan melalui ini bersama, kata Adam sambil mengusap tangan Hawa. Namun, kondisi Hawa semakin memburuk. Adam, aku merasa ajalku sudah dekat, bisik Hawa. Adam menangis. Jangan tinggalkan aku, Hawa. Kamu adalah penolongku, sahabatku, dan cintaku, ujarnya dengan suara gemetar. Hawa tersenyum lemah. Kita akan bertemu lagi di surga, Adam. Jaga anak-anak kita dan teruslah mengajarkan mereka tentang kebaikan, pesannya. Hawa menghembuskan napas terakhir dengan tenang. Adam memeluk Hawa dengan erat, menangis sejadi-jadinya. Selamat jalan istriku, aku akan merindukanmu, ucap Adam dengan hati hancur. Anak-anak Adam berkumpul untuk mengantarkan kepergian Hawa. Ibu telah pergi, ayah, tapi dia akan selalu hidup dalam kenangan kita, kata salah satu dari mereka. Adam merasa sangat kesepian. Hawa, kamu telah pergi, tapi aku akan terus menjalankan tugas kita, gumam Adam sambil memandang langit. Ia terus berdoa memohon kekuatan. Ya Allah, berilah aku kesabaran untuk menghadapi ujian ini, doanya. Adam melanjutkan hidup dengan mengajarkan anak-anaknya tentang tauhid dan kebaikan. Ini adalah warisan terbesar yang bisa diberikan kepada kalian, katanya. Setelah Hawa wafat, Adam merasa hidupnya semakin sepi. Aku merindukan Hawa setiap hari, katanya pada salah satu anaknya. Anak-anak Adam selalu menghibur ayah mereka. Ayah, kami akan selalu mendampingimu, kata mereka. Adam merasa bahagia melihat anak-anaknya tumbuh dengan iman. Ini adalah keberkahan dari Allah, ujarnya. Suatu hari, Adam merasakan ajalnya sudah dekat. Anak-anakku, ajalku sudah dekat.
Aku akan segera kembali kepada Allah, katanya. Anak-anak Adam berkumpul di sekelilingnya. Ayah, jangan tinggalkan kami, kata mereka dengan suara sedih. Adam tersenyum lemah. Jangan sedih, kematian adalah kepastian bagi setiap makhluk. Kita akan bertemu lagi di surga, ujarnya. Ia memberikan pesan terakhir. Jagalah iman kalian, taatlah kepada Allah, dan janganlah kalian berbuat zalim, pesan Adam. Malaikat maut datang dengan lembut. Waktumu telah tiba, Adam, kata malaikat. Adam menghembuskan napas terakhir dengan tenang. Ya Allah, terimalah ruhku, doanya. Anak-anak Adam menangis kehilangan. Ayah telah pergi, tapi ajarannya akan selalu hidup di dalam hati kita, kata salah satu dari anak mereka. Mereka menguburkan Adam di tempat yang tenang. Ini adalah tempat peristirahatan terakhir ayah, ujar mereka. Mereka berdoa untuk Adam. Ya Allah, berilah ayah tempat yang mulia di sisimu, doa mereka. Allah mendengar doa mereka. Adam telah kujadikan sebagai teladan bagi umat manusia. Firman Allah, anak-anak Adam merasa tenang. Ayah telah kembali kepada Allah. Kita harus melanjutkan perjuangannya, kata mereka. Mereka pun melanjutkan hidup dengan penuh semangat, mengajarkan ajaran Adam kepada generasi berikutnya. Keturunan Adam menyebar ke seluruh penjuru bumi. Mereka membangun peradaban dan penyebaran ajaran tauhid. Kita harus melanjutkan perjuangan ayah, kata salah satu anak Adam. Mereka mengajarkan tentang keesaan Allah. Hanya Allah yang patut kita sembah, pesan mereka. Ajaran Adam terus diwariskan dari generasi ke generasi. Ini adalah amanah kita, kata keturunan Adam. Mereka juga mengajarkan tentang pentingnya berbuat baik. Janganlah kalian berbuat zalim, pesan mereka. Adam menjadi teladan bagi umat manusia. Dia adalah bapak kita semua, kata keturunan Adam. Mereka berdoa untuk Adam. Ya Allah, berilah Adam tempat yang mulia di sisimu, doa mereka. Allah mengabulkan doa mereka. Adam telah kujadikan sebagai teladan bagi umat manusia, firman Allah. Keturunan Adam terus berjuang menyebarkan kebaikan. Ini adalah tugas kita sebagai khalifah, kata mereka. Warisan Adam terus hidup hingga akhir zaman, menjadi pondasi bagi ajaran para nabi dan rasul setelahnya. Mereka membangun masjid dan tempat ibadah sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ini adalah wujud ketaatan kita, kata mereka. Mereka juga menuliskan ajaran Adam dalam kitab-kitab. Ini agar generasi mendatang tidak melupakan ajaran ayah, ujar mereka. Adam diingat sebagai manusia pertama yang mengajarkan kebaikan dan tauhid. Dia adalah bapak kita semua. Mereka berdoa untuk Adam dan Hawa. Ya Allah, berkahilah Adam dan Hawa. Jadikan mereka teladan bagi kami, doa mereka. Warisan Adam terus hidup hingga kini, menginspirasi umat manusia untuk selalu taat kepada Allah dan berbuat kebaikan. Tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.